bagi nomor punggung 11. Rupa-rupanya sang libero dari kubu Beraja Musti yang sudah memasuki istana penjambaran bola. Ayunkan tangan di atas kepala seluruhnya bola, lakukan sambaran keras. Lakukan sambaran keras. Namun sayang lagi-lagi pelanggaran yang terjadi agak mati oleh sang wasit. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video. Dua bang, aku taruh khusus. Cek setelah brewok dicoba belum satu. Brewok dicoba Jensen. Langsung dijaga bagi nomor punggung 1 dari Beraja Musti. Ini salah satu olahraga yang datangnya dari kecamatan Buru-Buru. Pada sore hari dia akan memperkuat tim kebanggaan nomor punggung 1. Dialah kawan sudah terspesialis terpenyebaran bola. Mungkin langsung saja mendobrak gasta pertahanan dari kubu Panca seorang pasang tweet lakukan sambar kas, namun sayang bola masih tersungkur dalam kasih sehingga terpaksa harus menetap di 3 pertama dengan angka kosong. Punggung 2 kawan sang pemain bernomor punggung 2 di kubu Beraja Musti sudah sekitar penjambaran bola. Mencoba dia satukan konsentrasi, melakukan sambaran juga keras lakukan, namun sayang bola terlalu melebar sehingga terpaksa dia harus menutup di 3 pertama dengan angka kosong. Punggung 3 nampaknya sang pemain senior dari kubu Beraja Musti dengan langkah-langkah penuh percaya diri mungkin langsung saja mendobrak dosa pertahanan dari kubu Pancasona. Apa semua setelah memberikan beberapa pasangan, namun pasti dari kubu Beraja Musti langsung saja merobos ke belakang. Mungkin langsung saja diprotek namun saya tembakan gagal sehingga dia mendarat di tinggal pertama dengan angka jempol. Punggung 4 Kepada lagi-lagi bangsa pemain senior di kubu Beraja Musti sudah bersiap-siap dia kawan. Mungkin dia bisa menyiapkan lampu hijau bagi sang gol yang sudah mengikuti game pertama. Lakukan saja, lakukan sambaran keras namun mampu dilanjut dengan baik. Dan satu orang langsung saja terus ke belakang, namun saya umpan yang kurang sempurna sehingga satu dua langsung saja merobos ke belakang dari sini Pancasona lagi orang belakang sudah patah saja sehingga bisa dihentikan di struk belakang untuk pertahanan Pancasona dan berpindah kedudukan sementara. Namun terlebih dahulu lagi balasan bendera bertambah, bola harus dikembalikan kepada sang pelambung. Punggung 1 Pancasona. Dia bertawakan sang pemain bernomor punggung 1 sudah masuk istana penyabaran bola dengan langkah-langkah penuh percaya diri Pancasona. Ayunkan tangan dia sekolah minta bola setinggi badan saudara jalan bola pelambung, lakukan sambar keras hingga bola tersungkur ke belakang sana. Mungkin sudah terus ke belakang, namun sayang dia terpaksa harus mengganti yang pertama dengan angka jempol. Punggung 2 dia sang pemain bernomor punggung di kubu Pancasona sudah saja bola sepelambung, lakukan sambaran keras mungkin akan merobos ke belakang dari kubu Pancasona. Satu orang saja merobos ke belakang, tidak jambar ke belakang dari kubu Pancasona, mungkin bisa memporak-porandakan ke belakang pertahanan dari tembak saja, namun tembakan berhasil dieksekusi dengan sempurna sehingga lagi-lagi usaha yang dilakukan Montas sudah dan berpindah kedudukan sementara. Pancasona harus keluar menjaga pos pertahanan, sedangkan Beraja Musti berada di dalam sebagai penyerang. Kami bagi nomor punggung 5 lagi-lagi sahabat sang Beraja Musti dengan rambut pirang yang sudah mengisi wajah tampan dari sebelah punggung 5. Ya kumat kamu membaca mata sama saja bola, lakukan sambaran namun sayang bola muntah dari garis hidung sehingga dia tembak saja dari belakang. Tembakan aku namun lepas namun tembakan gagal sehingga Beraja Musti harus terpaksa keluar menjaga pos pertahanan. Dan untuk Pancasona kami bagi nomor punggung 3 di dalam ketahanan saat aktor dari kubu Pancasona
dengan ikat kepala yang sudah terikat dengan erat. Mungkin kini masih berlurus ke belakang dari kubu Pancasona. Lakukan sambaran keras namun mampu diantisipasi dengan baik. Mungkin terus ke belakang namun sayang apa yang terjadi. Eksekusi saja di tempat kecil berhasil menghentikan laju serangan dari Pancasona sehingga berbeda kedudukan sementara. Lagi-lagi Pancasona harus kuat jika pos pertahanan dan kami bagi nomor punggung 6. Dia kawan sang pemain bernomor punggung 6 namun sayang umpan yang kurang semua tidak mampu dikompensasi sehari cukup tembak saja dia berhasil eksekusi sempurna. Namun dia tidak kesempatan sehingga kembalikan saja bola kepada sang pelambung. Jadi itu Pancasona nomor punggung 4. Dia kawan sang pemain gol sejati di kubu Pancasona. Galak-galak karena penuh percaya diri langsung saja memasuki stand perompak dengan penuh percaya diri. Saudara saja bola di sang pelambung, lakukan sambaran menukik tajam terus lakukan sebelum gelas terobos ke belakang. Namun sayang lagi-lagi posisi bola tidak menguntungkan dan mengakibatkan bagi nomor punggung 5. Lagi-lagi sang libur dari kubu Pancasona. Dia sudah memasuki istana penyebaran bola. Komat kami dia membaca mantra putar-putar selapang agar terlepas dari keramatanya nomor punggung 5 Kung Rama dari kubu Pancasona. Lakukan sambaran keras namun tertembak pertahanan cukup pokok dari kubu Raja Musti. Tembak saja dia berhasil. Apakah terjadi? Nampaknya Sangus memberikan lotre bola yang pertama dari kubu Pancasona. Sudah mengatur ritme jarak dari kedua mainnya juga. Bola yang sudah diatur oleh sang wasit kita hanya menunggu bola lepas tembak saja. Dia berhasil dieksekusi dengan sempurna melepaskan tembakan balasan. Tembakan balasan cukup akurat sehingga dikibarkan sang bendera bertanda bola harus dikembalikan kepada sang pelambung. Punggung 6. Lagi-lagi kawan sang Pancasona sudah bersiap-siap, lakukan saja. Dia bernamun sayang tidak mampu maksimalkan kesempatan yang ada. Tembak saja namun dia berhasil dieksekusi dengan sempurna sehingga lagi-lagi berbeda kedudukan sementara. Saat umpan namun sang wasit dalam putih kulit bertanda bola harus dikembalikan kepada sang pelambung dan ke bagian nomor punggung 7. Nomor punggung 7 nampak nomor punggung 8 yang ada. Lagi-lagi sang pemain tampan yang seringkali menjadi idola dari kaum hawa dari kubu Raja Musti. Dia kawan serta saja bola di pelambung, lakukan saja pelan namun pasti terus melebarkan sempurna terobos ke belakang. Namun sayang tembakan gagal. Mungkin bisa diberikan laju serangan dari kubu Raja Musti dan satu orang mencoba dia mengotak-atik umpan di belakang sana. Mungkin bisa dikalahkan dari Pancasona namun sayang umpan yang kurang sempurna sehingga satu orang saja mengelompok sendiri ke belakang. Mungkin bisa dihentikan tembak saja namun sayang tembakan akurat mampu menghentikan laju serangan dari Raja Musti lepaskan umpan ke depan. Namun sayang tidak dapat menggunakan sempurna. Tembakan balasan gagal sehingga untuk Pancasona ke bagian nomor punggung 7. Pancasona dialah tenaga. Mungkin kebisakan membawa keberuntungan dari kubu Pancasona. Suruh sejak bola lakukan sambaran namun sayang dinyatakan mati oleh sang wasit sehingga terpaksa harus mendarat dari tiga pertama dengan angka kosong. Punggung 8. Punggung 8 sudah keluar dari ruang bebas menuju setelah penyebaran bola dengan bonus tubuh yang cukup tinggi menjulang dari kubu Pancasona. Suruh saja bola lakukan sambaran namun sayang terlalu menukik sehingga terpaksa harus stay saja di yang pertama dengan angka kosong. Punggung 9. Dialah Mitologa sang pemain bernomor punggung 9 di kubu Pancasona. Ayo gantangan dari sekolah meta balas dan kibar dan seharusnya bola namun sayang lagi-lagi sambaran kurang sempurna sehingga terpaksa harus menetap di yang pertama dengan angka kosong. Punggung 10. Punggung 10, 11, 12, 1 yang ada. Inilah sang pemain yang cukup diandalkan dari kubu Pancasona sudah bersiap-siap kawan setelah penyebaran bola seharusnya bola lakukan sambaran namun lagi-lagi sambaran sehingga tidak mampu mentah dari garis kiri sehingga terpaksa menetap di yang pertama dengan angka kosong. Punggung 2. Lagi-lagi sang pelangkon sejati merupakan laskar sejarah dari kubu Pancasona sudah memasuki istana penyebaran bola. Dilakukan lister dari penyebaran bola. Komat kami membaca Pancasona sudah bersama pelambung lakukan sambaran namun lagi-lagi kesalahan yang cukup mendasar dilakukan berebut
2 sehingga terpaksa harus menetapi tinggal pertama dengan angka kosong. Punggung 3, punggung 4. Lagi-lagi sang gol sejati dari kubu Pancasona. Dia sudah berdiri dengan penyamparan bola seluruh sejak bola. Lakukan samparan keras sehingga bola terpental jauh ke depan mungkin terobos ke belakang. Cukup berani pemain nomor 25 dari kubu Pancasona langsung saja dikirim depan ke belakang. Mungkin sama-sama tembak saja namun tembakan berhasil. Pemain gandang sehingga terjadi tukar bebas. Tembakan lengkap sah namun satu orang masih berada di luar lapangan, maka dianggap pelanggaran oleh sang wasit sehingga untuk kedua-belas dari Pancasona memasuki ruang bebas tanpa terkecuali. Ya, mau ngantep kancana di luar antepan saking tukar bebas. Punggung 6, 5. Oh iya, Beni lopot king salah ya. Bodoh kita ngapes. Di arah sang pemain bernomor punggung 5 dari kubu Pancasona lepaskan samparan cukup keras mungkin terobos ke belakang. Apakah yang terjadi? Bagi kita sang berdua bertanda bola harus dikembalikan ke bersama pelambung. Punggung 6. Lagi-lagi sang pemain gempal dari kubu Pancasona dia kawan dengan postur tubuh bongsor mungkin bisa memporak-porandakan sektor pertahanan. Kukut lebih. Saudara saja masih melambung, lakukan samparan keras mungkin terobos ke belakang. Namun sayang, kaki terlebih dahulu keluar dari kotak tembak saja dia berhasil dieksekusikan sempurna sehingga terjadilah perpindahan posisi sementara. Benih tak tahu yang berwajar. Raja mesti nomor punggung berapa? 9. Kita boleh sangat tepuh. Ya kawan, lagi-lagi sang pemain dengan postur tinggi muncul dari kubu Raja mesti seru sejak bola. Lakukan samparan namun sayang bola belum tak dari garis kirip sehingga dapat terhipit setelah depan pertahanan dari kubu Pancasona. Eksekusi sempurna dari kubu Pancasona sehingga terjadi berpindah posisi sementara ke Pancasona ke bagian nomor punggung 7. Dirasakan pemain dengan punggung keramat dari kubu Pancasona sudah memasuki setengah penyampaian otomat kami membaca mantra seluruh sejak bola. Lakukan sambaran pelan namun pasti mungkin terbuk tembak saja dari belakang. Tembakan akurat yang dilepaskan oleh si Raja Musti. Kirim saja umpan ke belakang mungkin ada kesempatan lepaskan tembakan bahasan namun sayang kurang sempurna sehingga terjadi perpindahan ke posisi kami panggil nomor punggung 10. Lagi-lagi sang pemain dengan postur tubuh bongsor dari kubu Raja Musti sudah memasuki serang penjambaran bola. Mencoba saja konsentrasi menggigahkan ke bawah kubu dukungan dari kubu Raja Musti melakukan sambaran keras namun mampu diantisipasi balik dan saja merobos ke belakang. Tembak saja namun tembakan gagal sehingga satu orang saja merobos ke belakang dari kubu Raja Musti hingga terjadi serangan balik kita sedikit bersama-sama sehingga satu orang berhasil dia masuk saja di tiang kedua. Saat meninggalkan satu orang dia berputar-putar hanya ke kosong. Mungkin kalau terjadi gelombang kedua nampaknya cukup berani pemain bernomor punggung 10 dia mencoba mengatur ritme yang cukup baik. Tembak saja namun tembakan gagal. Oh saja pun tembakan balasannya cukup bagus sehingga terjadi jual beli tembakan. Kita saja baru tembak kembali namun apakah yang terjadi jual beli tembakan dari kubu Pancasona juga Raja Musti sehingga kembali Raja Musti harus berada di luar dan kami panggil nomor punggung 8. Lagi-lagi sang pemain dengan postur tubuh 180 cm dari kubu Pancasona dia sudah musuh setelah menjabal seluruh saja bola melakukan sambaran namun sayang bola belum muntah sehingga tembak saja dia berhasil dieksekusikan sempurna sehingga terjadi lagi-lagi keturunan posisi Pancasona harus keluar menjaga pos pertahanan dan kami panggil nomor punggung 11. Rupa-rupanya sang libero dari kubu Raja Musti dia sudah memasuki setengah penjambaran bola. Ayunkan tangan di atas kepala seluruh sejak bola lakukan sambaran keras namun sayang lagi-lagi pelanggaran yang terjadi dianggap mati oleh sang wasit dan harus menetap di yang pertama dengan angka kosong. Punggung pemungkas nomor punggung 2 yang ada dari kubu Pancasona membuka strategi permainan agar berbuah manis dari kubu Pancasona dia sudah kami membaca masa sambaran bola lakukan sambaran namun lagi-lagi terjadi kesalahan cukup mendasar sehingga terpaksa harus sementara di
pertama dengan angka kosong. Punggung 3. Rupanya sang pemain senior dengan segudang pengalaman dan jam terbang yang tinggi dari kubu Beraja Musti, dia sudah memasuki bergaya di sepanjang barang bola. Selalu saja bola lakukan sambaran keras, terus lapangan sempurna, cukup berani bermain sendiri, tembak saja dia berhasil dieksekusikan sempurna, lepaskan tembakan balas terjadi jual beli tembakan. Namun apakah yang terjadi? Tukar bebas. Tampaknya satu pemain melakukan pelanggaran dari kubu Beraja Musti, sehingga terpaksa dari kedua belasan pemain Pancasona masuk ke ruang bebas tanpa terkecuali. Pukul 9. Dialah pemain bernomor punggung Keramat dari kubu Pancasona sudah memasuki setelah bagian barang komatian dan membaca mata suara sudah bola di sampul lambung, lakukan sambaran keras hingga bola terbentar jauh ke belakang sana terhenti di situ pertahanan, tembak saja di eksekusikan sempurna, kemudian lepaskan tembakan balasan, namun tembakan gagal sehingga kembalikan saja bola ke sampul lambung dan ke bagian nomor punggung 4. Biarkan pemain bernomor dari kubu Beraja Musti lakukan sambaran, namun sayang bersama dengan berakhirnya waktu di babak yang pertama antara Beraja Musti dan juga Pancasona. Dari mana dulu Pak? Rubber. Dia kawan sang pemain bernomor punggung 1 dari kubu Pancasona semua musrik terbenjambaran bola. Komat Gambit dia membaca mantra, putar-putar selapang terpas saja kerapang tangannya. Komat Gambit dia kembali lagi melakukan kontra sarkimen menjejang bola sampul lambung, lakukan sambaran, namun lagi-lagi bola belum muntah dari garis sehingga terpaksa harus menutup di tingkat pertama dengan angka kosong. Punggung 2. Dialah kawan sang pemain bernomor punggung 2 dari kubu Pancasona lakukan ritual kecil di setelah penjamparan bola. Komat Gambit dia membaca mantra, mencoba sesuaikan konsentrasi menuju lancang bola. Seru saja bola lakukan sambaran, namun sayang hembusnya tembak saja di proses eksekusikan sempurna, melepaskan tembakan balasan, namun tembakan gagal sehingga berpindah tukar posisi dan untuk Beraja Musti ke bagian nomor punggung 1. Dia sang pemain bangun gambang dari nomor punggung 1 dari kubu Beraja Musti. Saudara saja bola sampul lambung, lakukan sambaran keras, terus lapang dengan sempurna sehingga dia menangkap saja di tingkat pertama dengan angka jempol. Punggung 2. Lagi-lagi sang pemain senior dengan segudang pengalaman dan jam terbang yang tinggi dari kubu Beraja Musti memungkinkan bisa menyalakan lampu hijau bagi sang kawan seluruh yang pertama, lakukan sambaran keras, taruh selapang dengan sempurna satu orang sang susunya merakit ke belakang di seluruh sang nomor 22, memungkinkan pecah yang pertama dari kubu Beraja Musti segi musuh ke belakang, dan kita menunggu keputusan sang wasit. Namun terlebih dahulu di balasan bendera bertanda bola harus dikembalikan ke sampul lambung. Punggung 3. Dan berhati-hatilah Pancasona agar tidak kecolongan, karena dua orang di belakang sudah harap-harap cemas. Dan kita hanya menunggu eksekusi dari pemain senior bernomor punggung 3 dari kubu Beraja Musti yang terus menghapus kotak rambut pirang dari kubu Beraja Musti. Selesai bola di sampul lambung, lakukan sambaran pelan, namun masih dia Beraja Musti mungkin dia berlolos sesuai otak-atik posisi terdepan, tembak saja dia berhasil dieksekusi dengan sempurna, lepaskan tembakan balasan dari kubu Beraja Musti, namun apa yang terjadi, tembakan gagal sehingga berpindah kedudukan sementara. Beraja Musti harus keluar menjaga pos pertahanan, dan untuk Pancasona ke bagian nomor punggung 3. Lagi-lagi sang pemain yang cukup diandalkan mungkin gak bisa memecahkan telur kebutuhan dari kubu Pancasona. Lakukan sambaran, dia mungkin gak bisa berhasil. Lakukan sambaran keras dari Pancasona. Terhenti tembak saja dari belakang, namun sayang tembakan gagal cukup berani pemain bernomor punggung 2 sehingga dia harus mendarat di tiang kedua dengan angka jempol 2. Celok punggung 4. Pancasona. Dialah kawan sang pemain pembawa hoki dari kubu si Pancasona, mungkin bisa memberikan fasilitas yang cukup memadai dari sang kawan yang sudah menunggu di belakang sana nomor punggung 4 dari kubu Pancasona.
lakukan sambaran hingga dia seorang yang berhasil tembak saja dari belakang sehingga gagal sudah usaha yang dilakukan dari Pancasona. Dan untuk Pancasona sudah keluar menjaga pos pertahanan dan kami bagi nomor punggung 5 4 sih masih tepat punggung 4 dia kawan sang pemain bernomor punggung 4 dari kubu Raja Musti Surabaya sang pelambung, namun sayang umpan tidak sempurna sehingga terpaksa dia harus mengungkap diri yang pertama dengan angka jempol kosong punggung 5. Iya tepat sih masih tepat punggung 4 ini nana sip yuk bagus. Sang pemain bernomor punggung 5 di kubu Raja Musti eksekusi cukup sempurna mengingat terlepas ke belakang. Cukup berani pemain bernomor punggung 5 dari kubu Raja Musti satu orang saja terlepas ke belakang dan terjadi bola kembar sehingga satu bola harus dikembalikan dan kami persilakan nomor punggung 6. Namun sayang dia masih menghasilkan kesempatan tembak saja namun tembakan gagal sehingga satu bola terlepas ke belakang. Oke kali ini semua juga serangan dari belakang kita saksikan bersama-sama dan satu bola saja dia mencoba merus benteng pertahanan namun sama tembakan gagal. Menggunakan berjangka yang pertama dari kubu Raja Musti nampaknya pecah sudah. Angka yang pertama dari kubu Raja Musti satu angka sudah berhasil memetik poin dengan sempurna dari kubu Raja Musti. Melihat kembali ke saudara temannya dari belakang dan satu menyimpan dua angka di belakang sedang memiliki balasan bendera agar bola harus dikembalikan ke bersama pelambung dan kami bagi nomor punggung 7. Nampaknya nomor punggung 8 yang ada di kubu Raja Musti mungkin akan kembali mendulang angka cukup sempurna karena waktu masih cukup banyak cukup lebar dari kubu Raja Musti. Terus saja bola lakukan sambaran keras sehingga dia terpaksa tembak saja dalam tembakan gagal sehingga terpaksa menetap yang pertama dengan angka jempol punggung 9. Terjadi lotri bola karena satu orang sudah berusaha menyerang dari belakang dari kubu Raja Musti. Nampaknya pulut serangan bersama-sama sekian saja umpan ke belakang mungkin akan kembali mencetak angka dari kubu Raja Musti. Dan satu dua orang dibiarkan saja mungkin kita dengan gugusan kosong dia berputar-putar saja. Cukup alot perjalanan yang dilakukan dari kubu Raja Musti akan kembali berbuah manis. Cukup lama ritme pertahanan yang diperagakan dari kubu Pancasona sejauh ini belum melepaskan tembakan yang cukup akurat sehingga dia berputar-putar saja dan satu orang langsung saja dia mencoba menerobos benteng-benteng pertahanan dari kubu Pancasona sehingga kembali satu orang tergulung ke belakang mungkin akan pecah kembali angka yang kedua disembunyikan jarak jauh yang cukup akurat dari kubu Pancasona dan satu dua orang kembali yang berputar-putar ke belakang dia berputar-putar saja mencoba mengatur ritme pertahanan yang cukup akurat sehingga apakah yang terjadi lagi-lagi terjadi lotri bola sampai sang musuh telah mengkibar bendera di belakang. Nampaknya terjadi tukar bebas. Mungkin salah satu pemain dari Raja Musti melakukan pelanggaran sehingga terjadi tukar bebas. Punggung 5 Pancasona. Ya kawan, sang pemain bernomor punggung 5 dari kubu Pancasona sudah memasuki stand menjambaran bola. Ya umat kami membaca mantra satukan konsentrasi kita saksikan bersama-sama sambaran di nomor punggung 5 lakukan sambaran keras namun sayang bola masih menukik di dalam angka skrip sehingga terpaksa harus berada di tiga pertama dengan angka kosong punggung 6. Dia Mitalaga sang pemain bernomor punggung 6 dari kubu Pancasona mendapat keputusan yang cukup meriah mungkin bisa menyamakan skor kedudukan atau bisa membalikkan kedudukan sementara karena sejauh ini tertinggal 1-0 dari kubu Raja Musti dan satu orang langsung merobos ke belakang. Namun sayang si menerti yang pertama dengan angka jempol punggung 7.
Dialah kawan sang pemain bernomor punggung 7 sudah bersiap berista penjabaran bola, lakukan sambaran pelan namun pasti, namun sayang. Namun apakah yang terjadi? Terjadi tukar bebas, sehingga satu orang melakukan pelanggaran di belakang, sehingga terjadi tukar bebas. Dan untuk Beraja Musti dari belakang lebat luar malangkas lagi kau bagi nomor punggung Beraja Musti nomor punggung berapa? Raja Musti nomor punggung 9. Oh boy, doang boleh sekali. Sakit. Dialah kawan sang pemain bernomor 9 dari kubu Raja Musti suruh saja bola, lakukan sambar namun sayang terjadi kesalahan cukup mendasar dari kubu Raja Musti. Tembak saja di among kau, tembakan gagal, sehingga dia harus mendorong yang pertama dengan angka 0-10. Dialah kawan sang pemain bernomor punggung 10 dengan postur tubuh bongsor di kubu Beraja Musti, nampaknya cukup serius di pemain bernomor punggung 10. Seluruh saja bola sampai lambung, lakukan sambaran keras hingga terpental jauh keluar sana, mungkin akan terobos ke belakang, namun sayang tidak ada keberanian sehingga dia selesai jadi dia yang pertama dengan angka jempol punggung 11. Punggung 11 merupakan sang libero dari kubu Beraja Musti sudah bersiap sibuk kawan suruh saja bola, lakukan sambaran namun sayang bola terlalu tajam sehingga bola masih bersarang di dalam garis hidup, sehingga menetap saja di tengah pertama dengan angka 0 punggung 12. Rupa-rupanya sang pemain junior dari kubu Beraja Musti dengan segudang pengalaman dan jam terbang yang tinggi hingga bisa mendorong sang kawan bisa menunggu di yang pertama. Dia bergaya sepanjang baran bola saja bola sampai lambung, lakukan sambaran namun sayang dia menghempas angin saja, tembak saja dia berhasil dieksekusikan sempurna. Oke, lepaskan tembakan balasan cukup akurat dari Beraja Musti, terjadi jual beli tembakan sehingga Beraja Musti kembali nomor punggung 1. Dialah kawan sang pemain bernomor punggung 1 dari kubu Beraja Musti sudah bersiap-siap di sepanjang bola suruh saja bola, lakukan sambaran sayang bola masih bersarang dalam kesimpat tembak saja bersih-bersihkan sempurna, lepaskan tembakan balasan namun tembakan gagal sehingga terjadi perpindahan sementara. Beraja Musti berada di dalam menjaga pos pertahanan dan kau bagi nomor punggung berempat. Mau dia nomor punggung 9. Dia kawan sang pemain bernomor punggung 9 di kubu Pancasila sudah masuki setelah penyambaran bola Gumat Kemudi membaca teman suruh saja bola, lakukan sambaran namun dianggap mati oleh sang wasit karena dia berhasil dieksekusikan sempurna sehingga berpindah kedudukan sementara dan diminta bola harus dikembalikan kepada sang pelambung. Nomor punggung berlari nomor punggung 2. Dialah kawan sang pemain bernomor punggung 2 dari kubu Beraja Musti sudah bersiap-siap di setelah penjambaran Kumat kami dan membaca manta, lakukan sambaran namun sayang sambaran mati sehingga dia namun sayang bisa dihentikan di setelah depan pertahanan dari kubu Pancasila. Dan untuk Pancasila kapan bagi nomor punggung 6 10 Abin ini bagi nomor punggung 1 yang ada dari kubu Pancasila, mungkin dia bisa mendulang angka yang cukup sempurna dari kubu Pancasila suruh bola, lakukan sambaran keras sehingga terobos ke belakang dari kubu Pancasila, namun sayang dia hanya mendarat saja di 3 pertama dengan angka jempol punggung 2. Lagi-lagi sang rambut pirang dari kubu Pancasila, pemain yang cukup sangar, mungkin dia bisa yang menurun sang kawan ke belakang, terjadi bola kembar. Dan nampaknya Saus setelah memberikan pelepas suruh saja bola, lakukan sambaran keras dari kubu punggung 2 dan satu orang dia menerobos ke belakang, tembak saja dari belakang namun tembakan gagal sehingga dia menerobos ke belakang dari kubu Pancasila. Mungkin dia bisa menghasilkan angka yang cukup sempurna, kita saksikan apakah namun sayang tembakan akurat untuk menghentikan laju serangan dari kubu Pancasila sehingga dikibalasan bendera agar bola segera dikembalikan kepada sang pelambung. Beraja Musti nomor punggung 3.
Kalah kawan, pemain bernomor punggung 3, pemain senior